sira amma ba'du. Dumateng para ulama lan para kiai, wabil khusus kepada Romo Kiai Zainul Hadi beserta Ibu Hadi, dan yang saya hormati kepada Ibu Siti Aisyah selaku dosen pembimbing lapangan, dan tak lupa kepada Bapak Yai Anas, Ustadz Riyadi, lan para sedaya mas-mas lan mbak-mbak ugi para rekan PPL ingkang kula tansah tresnani. Sepindah monggo kita sedaya tansah membacakan puji syukur atas dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmatipun kawula lan sedaya panjenengan sedaya tansah pinaringan pinten-pinten rahmat, hidayah serta inayahnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya yaumil kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kaping kalih sholawat serta salam mari kita aturaken dhateng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saderenge perkenalkan nami kula Azizah Mubarakah dari program studi pengembangan masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Mungkin saya akan membawakan tema dengan judul bahaya terlalu cinta dengan dunia. Nah, di sini materi yang sangat kita pasti tahu ya Bapak Ibu, bahwa kita itu akan lupa segalanya, akan tidak mengamalkan apa yang Allah berikan kepada kita semuanya. Maka dari itu, mengapa saya mengambil tema ini? Karena justru dunia ini akan semakin tua ya Bu, bahwa kita itu tidak mengingat apa yang sudah Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita lupakan segalanya. Maka dari itu, sebab bagaimanapun setiap manusia itu tentu membutuhkan kebutuhan dari makanan, minuman, serta tempat tinggal atau naungan semasa hidup kita. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup ini hanyalah sementara ya Bapak Ibu. Maka dunia tak selamanya akan kekal. Maka dari itu, jadikan dunia sebagai suatu hal yang harus diutamakan dalam pencapaian selama hidup kita. Jadi saya mohon jangan menyia-nyiakan hidup kita akan yang selama kita jalani. Maka dari itu, pesan dari Habib Syekh Baharul bahwa dunia itu jangan sampai dijadikan masuk ke dalam hati kita. Jadi jangan gara-gara dunia kita meninggalkan kewajiban, meninggalkan sunnah, berani melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memutuskan tali silaturahmi lewat orang tua atau bahkan perintah dari suaminya. Maka hal yang perlu kita terapkan adalah sifat zuhud, yakni diartikan sebagai orang yang mengutamakan akhirat dan tidak terlalu mementingkan dengan urusan duniawi. Maka seseorang yang zuhud itu bukan berarti harus melepaskan segalanya. Jadi sampai pada dasarnya dunia itu mulai kita lahir sampai meninggal itu sudah ada kudratnya ya Bapak Ibu, atau sudah menjadi ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa hidup kita itu akan selalu terus, apa yang akan kita lakukan sehari-hari itu sudah ada hakikatnya untuk mencatat hidup amal kita yang saat di dunia. Jadi di sini dalam Quran surah Al-Adiyat ayat 8 mengatakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi manusia itu mengumpulkan harta dengan cara apapun dan tanpa peduli dengan halal atau haram gitu. Kan soalnya kan kita kan kalau dalam menjalani hidup ya pasti memiliki harta yang berlebihan gitu. Dan jadi akan lupa segala hal yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Jadi hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diibaratkan oleh para ulama ya bahwa dunia itu seperti bayangan yang jika berjalan kemanapun akan selalu mengikuti. Nah, jadi bayangan itulah yang dimaksud dengan rezeki, ajal, dan juga jodoh yang semuanya telah ditakdirkan dan tidak dapat dirubah. Nah, oleh karena itu ketika kita kita tidak semua melalui urusan dunia dapat dilepaskan begitu saja karena semata-mata mementingkan akhirat. Oleh karena itu kita berhak memanfaatkannya untuk segala hal yang harus diperbaiki. Oleh karena itu ingat jangan sampai dunia menjadi sebab atau beban yang tidak baik yang mampu memberatkan manusia di akhirat kelak. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat itu monggo Bapak lan Ibu kita sareng-sareng saged melantunkan sholawat agar kita mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallu ala nabi Muhammad salatu wassalamu ala toha rasulillah salatu wassalamu ala yasin habibillah sareng-sareng salatu wassalamu ala toha rasulillah salatu wassalamu ala yasin habibillah eling-eling sira manungsa eling ana anggen musuhan lagi mumpung durung kawetan malaikat jurupati sholatu wassalamu ala toha rasulillah sholatu wassalamu ala yasin habibillah panggilane kang maha kuwasa
ditutupi anjang-anjang, diurut dan disiram kembang. Sholatullah tonggo-tonggo pada nyambang, tangise kaya wong ngambang, yen ngaji arang-arang, tetangga iyane bahwa umat Islam itu untuk selalu sadar dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aspek kehidupan. Jadi isi dari syair ini menekankan bahwa pentingnya berpegang teguh pada ajaran agama dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Pesan utamanya itu merupakan agar manusia senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan karena hidup di dunia ini bersifat sementara dan akhiratnya adalah tujuan utama. Jadi untuk mengandung ajakan untuk mengintrospeksi diri dan bertaubat sebelum terlambat. Bahwa kita menganggap enteng dalam setiap ibadah karena lebih mementingkan dengan urusan duniawi, maka marilah kita menghindari hal-hal tersebut agar hati kita bisa bersih dan jauh dari perbuatan-perbuatan tercela. Maka itu saja yang mungkin bisa dapat saya sampaikan. Apabila dari awal hingga akhir banyak hilaf ataupun salah kata, itu saya hanya manusia biasa